Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Enas 20 Channel. Sahabat muslim semua, seberapa jauh Anda mengetahui tentang Siti Khadijah? Ya, Siti Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Siti Khadijah adalah perempuan terkaya kala itu. Hampir 2/3 dari wilayah Mekah adalah miliknya. Sayyidah Siti Khadijah, perempuan bangsawan yang berakhlak mulia, yang bergelimangan harta dan kemuliaan, namun menjelang wafat tak selembar kain kafan pun beliau miliki. Bahkan baju yang beliau kenakan menjelang wafat adalah baju dengan 83 tambalan. Dalam sejumlah sirah nabawiyah, Siti Khadijah meninggal di bulan Ramadan di tahun ke-10 kenabian. Lebih detail Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasan dalam kitab Al-Bushra fil Manaqib Sayyidati Siti Khadijah Al-Kubra menulis Siti Khadijah sang Ummul Mukminin meninggal di hari ke-11 di bulan Ramadan. Sesaat sebelum wafat, perempuan yang pertama kali mengakui kenabian Rasulullah SAW tersebut menyampaikan permintaan terakhirnya. Ya Rasulullah, aku memohon maaf kepadamu jika selama hidup bersama dengan dirimu aku belum bisa berbakti kepadamu, kata Siti Khadijah, seperti dikutip dalam kitab Al-Busra Al-Manaqib Siti Khadijah Al-Kubra halaman 16. Mendengar perkataan sang istri, Rasulullah menjawab, jauh dari semua itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya. Dengan nada lirih, Siti Khadijah berkata kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk mendukung perjuangan Islam. Seluruh harta telah habis, sementara perjuangan Rasulullah SAW dalam mendakwahkan Islam belum selesai. Wahai Rasulullah, seandainya nanti aku mati dan perjuanganmu ini belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak mendapati rakit ataupun jembatan, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku, jadikanlah jembatan agar engkau bisa menyeberangi sungai dan engkau bisa melanjutkan dakwahmu, kata Siti Khadijah. Menjelang ajal pun, Siti Khadijah tidak berani meminta sesuatu apapun kepada Rasulullah. Dipanggillah Fatimah, putri tercintanya. Wahai Fatimah, aku yakin ajalku akan segera tiba, bisik Siti Khadijah kepada Fatimah. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Mintakanlah kepada ayahmu kain sorban yang biasa digunakan untuk menerima wahyu, untuk dijadikan kain kafanku. Semoga dengan kain kafan sorban itu nanti bisa meringankan siksaku dalam kubur. Aku malu dan takut untuk memintanya sendiri, kata Siti Khadijah lirih kepada Fatimah, putri tercintanya. Mendengar hal tersebut, Rasulullah berkata, wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah menyiapkan tempat untukmu di surga. Dan Siti Khadijah pun menyambutnya dengan senyuman. Sesaat setelah itu, Ummul Mukminin, ibu kaum mukminin, menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah SAW. Rasulullah mendekap Siti Khadijah dengan perasaan yang begitu pilu. Maka tumpahlah air mata mulia beliau dan semua orang yang ada di ruangan itu. Dalam suasana tangis dan duka keluarga Rasulullah SAW, turunlah malaikat Jibril dengan mengucapkan salam kepada beliau dengan membawa 5 kain kafan. Rasulullah pun menjawab salam malaikat Jibril dan bertanya, untuk siapa sajakah kain kafan itu ya Jibril? Kain kafan ini untuk engkau ya Rasulullah, Khadijah, Fatimah, Ali, dan Hasan, kata Jibril yang tiba-tiba berhenti berkata kemudian menangis. Rasulullah bertanya, kenapa ya Jibril? Cucumu yang satunya Husain, dia tidak memiliki kain kafan. Dia akan dibantai, tergeletak dan tidak memiliki kain kafan dan tanpa dimandikan. Setelah mendengar jawaban Jibril, Rasulullah berkata, wahai Khadijah, istriku tersayang, demi Allah, aku tidak akan menemukan istri sepertimu. Pengabdianmu dan pengorbananmu untukku dan Islam begitu mulia dan begitu besar. Allah Maha mengetahui segala amal. Hartamu engkau habiskan untuk Islam, dan kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Bajuku ini dan semua baju kaum muslimin juga dari hartamu. Namun mengapa permintaan terakhirmu kepadaku hanyalah sebuah sorban, kata Rasulullah dengan sedih. Oh Khadijahku sayang, engkau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku. Siapa lagi yang akan membantuku? Aku ya Rasulullah, sahut Ali sang menantu saat ada di dekat Rasulullah. Di samping jenazah Siti Khadijah, Rasulullah pun kemudian berdoa,
Ya Allah, ya Rabbul Alamin, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku tersayang yang selalu membantuku, mempercayaiku di saat orang lain menentangku, yang selalu menyenangkanku di saat orang lain menyusahkanku, dan menenteramkanku di saat orang lain membuatku gelisah. Setelah pemakaman Khadijah, Rasulullah SAW bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Rasulullah SAW merasakan bahwa rumahnya seakan-akan kosong. Rasulullah merasa kehilangan istrinya. Hatinya sedih tiada terkira. Namun cahaya Allah selalu menerangi hatinya. Beliau menghadapi peristiwa ini dengan kesabaran dan sholat. Bagi Rasulullah, kepergian Khadijah berarti kehampaan. Sebab Khadijah adalah pelipur lara ketika kegundahan datang menghadang. Rasulullah seringkali teringat akan jasa-jasa Khadijah yang begitu besar. Rasulullah tidak akan pernah dapat melupakannya sampai kapanpun. Sungguh ini adalah cobaan yang sangat berat bagi Rasulullah SAW. Duka cita belum lagi hilang karena ditinggal pergi paman Abu Thalib. Kini Khadijah pun menyusulnya. Rasulullah SAW merasa sangat terpukul atas kematian Abu Thalib dan Khadijah. Khadijahlah yang selama ini memberikan kasih sayang, menguatkan dan mendinginkan hatinya. Jika Abu Thalib adalah perisai atas serangan musuh dari luar, maka Khadijah bagaikan dinamo yang menggerakkan kekuatan dari dalam diri Rasulullah. Rasulullah teringat ketika dirinya pertama kali menerima wahyu di Gua Hiro. Rasulullah SAW pulang ke rumah, jantungnya berdenyut, hatinya berdebar-debar ketakutan. Dijumpainya Khadijah sambil berkata, "Selimuti aku." Rasulullah pun segera diselimuti. Tubuhnya menggigil seperti demam. Setelah rasa ketakutan itu berangsur reda, dipandanginya Khadijah, istrinya dengan pandangan mata ingin mendapat kekuatan. "Khadijah, kenapa aku?" katanya. Dengan penuh kasih sayang dan ketulusan hati, Khadijah memberikan dorongan semangat. "Suamiku, bergembiralah dan tabahkan hatimu. Demi dia yang memegang hidup Khadijah, aku berharap kiranya engkau akan menjadi nabi atas umat ini. Sama sekali Allah tidak akan mencemoohkanmu, sebab engkaulah yang mempererat tali kekeluargaan dan jujur dalam kata-kata. Kau yang mau memikul beban orang lain dan menghormati tamu dan menolong mereka yang berada dalam kesulitan atas jalan yang benar." Mendengar kalimat-kalimat lembut itu, Rasulullah SAW merasa tenang kembali. Dipandanginya Khadijah dengan mata penuh kasih dan cinta. Kini Khadijah telah pergi meninggalkan Rasulullah. Lengkaplah duka yang menimpa Rasulullah SAW. Dalam waktu singkat, dua pilar dalam dakwahnya telah pergi meninggalkannya. Ketika Abu Thalib dan Khadijah meninggal dunia secara berturut-turut dalam tahun yang sama, berbagai musibah datang bertubi-tubi menimpa Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah ditinggal wafat istrinya Khadijah, Rasulullah pernah bercakap-cakap dengan Khawlah. Khawlah bertanya, "Wahai Rasulullah, setelah Khadijah wafat, kulihat Anda selalu resah." Rasulullah menjawab, "Ya, itu benar. Dialah ibu semua keluarga dan ibu rumah tangga. Selama ia hidup, aku tidak pernah menikah dengan wanita lain dan tidak ada istri yang kucintai selain dia." Rasulullah SAW dirundung duka yang begitu mendalam, dan keadaan beliau ini membuat para sahabat menjadi sangat khawatir. Kemudian para sahabat pun bermusyawarah, dan mereka memberikan nasihat kepada Rasulullah sekiranya beliau mau menikah lagi untuk menghilangkan kedukaan hatinya. Namun Rasulullah enggan karena Rasulullah begitu mencintai Khadijah. Namun setelah para sahabat membujuk beliau, akhirnya Rasulullah SAW bersedia menerima usulan dari para sahabat untuk menikah lagi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu memberikan penggantinya, seorang wanita cerdas yang akan mendampingi beliau, yaitu Aisyah, putri Abu Bakar As-Siddiq yang pada saat itu masih berusia 9 tahun.
Sahabat Enas 20 Channel, demikianlah sepenggal kisah tentang Khadijah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah dan keluarganya. Terima kasih sahabat muslim semua sudah menyimak, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.